Oke, selamat pagi Pak Fatih. Bagaimana Selamat pagi, kabarnya? Pak. Selamat pagi Pak Miftah. Alhamdulillah Pak. Tetap semangat Pak buat mengajar di 47 Pak. Oke, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Kebetulan saya diminta oleh mewakili kepala sekolah untuk melakukan supervisi kepada Pak Fatih. Sebelum nanti kita masuk ke supervisi, saya akan melakukan proses coaching nih ke Pak Fatih atau melakukan pra-supervisi, melakukan observasi. Kira-kira nanti saat Pak Fatih mengajar, mungkin saya bisa memberikan coaching, memberikan arahan agar proses mengajar Pak Fatih nanti bisa lebih optimal gitu. Baik Pak Miftah, siap. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai saat nanti proses supervisi apa Pak? Iya, baik Pak, yang seperti yang saya jelaskan saya paparkan juga di lembar observasi itu Pak ya. Rencananya saya nanti akan melaksanakan pembelajaran di jurusan DKV. Nah, itu nantinya saya akan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu memahami operasional perangkat lunak yang dibutuhkan dalam lingkup DKV Pak. Nah, perangkat lunak ini yang saya gunakan itu nanti Adobe Photoshop Pak. Adobe Photoshop. Iya. Oke, jadi tujuan pembelajarannya Pak Fatih yaitu murid bisa memahami operasional perangkat lunak yang dibutuhkan dalam lingkup DKV. Dalam pembelajaran nanti anak akan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Iya, betul Pak Miftah. Kemudian untuk tujuan yang ingin Bapak capai saat nanti proses KBM apa Pak? Tadi selain dia mengenal Adobe Photoshop, dia juga saya menargetkan mereka bisa nih merancang desain untuk nantinya dibuat produk-produk yang berkaitan dengan DKV, kayak merchandise ataupun juga nanti di merchandise itu kan biasa diturunannya tuh ada pin, ada mug, ada kaos. Itu Pak. Dari evaluasi yang sebelumnya sudah Bapak lakukan dalam proses belajar, nah kira-kira ada tidak Pak pengembangan atau kendala yang mungkin bisa terjadi saat nanti Bapak melakukan proses KBM? Untuk yang selama ini sih Pak ya, kemarin kan udah sempat belajar nih pengenalan Photoshop di awal. Ya mungkin ada beberapa anak-anak memang kompetensinya nggak merata ya Pak ya. Ada yang sudah tahu, ada yang sudah paham, ada yang bahkan udah bisa menggunakan Adobe. Cuman memang ada yang masih start, baru mulai ataupun ini. Nah kemarin sih di awal saya udah coba, ini kan kita lagi di pertemuan keempat kalau nggak salah ya Pak ya. Itu di pertemuan 1, 2, 3 kemarin, itu saya coba setarakan dulu mereka. Nah, itu strategi awal yang saya terapin. Mereka sudah tahu nih tools-toolsnya, sudah tahu menggunakan cara-caranya. Nah nanti nih di pertemuan keempat ini insya Allah sih nanti saya pengen bikin kelompok kerja gitu Pak. Pengen bikin project. Bikin project. Nah projectnya itu nanti saya juga pengen ngeliat dulu nih, saya pengen melakukan asesmen sederhana dulu tentang kebutuhan perangkatnya. Nah nanti mudah-mudahan sih kalau mereka, yang saya khawatirkan itu takutnya mereka ada yang memiliki komputer ataupun juga ada yang juga yang belum memiliki kan. Nah itu nanti saya pengen coba melakukan asesmen awal di situ dulu Pak. Berarti kemungkinan kendala yang nanti Bapak Fatih hadapi saat proses pembelajaran itu ketersediaan device yang dimiliki anak-anak gitu ya? Iya. Nah, berarti itu masalahnya. Kira-kira ketika Pak Fatih nanti menemukan ada gap dari segi penggunaan device, apakah Pak Fatih sudah ada preparing solusi? Kemarin sih saya coba rancang ini Pak untuk di project untuk sistem model pembelajaran saya kan pakainya PJBL tuh Pak. Yang mungkin yang tadinya sih pengennya saya terapkan secara individu proyeknya, ya mungkin nanti dari temuannya saya asesmen awal itu kalau memang ditemukan ada beberapa siswa belum memiliki device, ya targetnya sih kalau kurang lebih sekitar 50% sih udah punya ya Pak. Itu bisa kita bagi per kelompok Pak. Jadi rencananya sih kayak bikin tim project gitu, jadi nggak berindividu lagi, seperti itu sih Pak. Jadi tadi Bapak sudah mengidentifikasi ya, tadi ada masalah dari segi device, kemudian Bapak menjelaskan tadi solusi yang ingin Bapak lakukan adalah dengan melakukan
observasi awal untuk menentukan device mereka, kepemilikan device mereka. Kemudian setelah itu dari data tersebut, jika anak tidak memiliki device, maka akan dibuatkan kelompok, tim kelompok untuk melaksanakan proyeknya gitu ya Pak ya. Oke. Berarti untuk strategi yang dipersiapkan tadi menggunakan pendekatan project based learning. Iya Pak. Selanjutnya dengan proses diferensiasi proses dengan mengelompokkan anak ya, sesuai dengan kelompok, sesuai dengan kepemilikan device. Jadi anak-anak yang nggak punya bisa ngerjain bareng sama anak-anak yang memiliki perangkat device. Berarti bisa sekalian jadi tutor sebaya juga ya. Iya. Tentunya ada diskusi kelompok ya Pak. Yang memiliki device kan pemahamannya bisa lebih dalam gitu kan, yang tidak memiliki device bisa ditarik tuh kompetensi yang nggak punya device oleh yang punya device. Iya. Seperti itu sih kurang lebih Pak. Berarti sudah ada solusi yang bisa Bapak lakukan tadi ya. Iya. Dari masalah kepemilikan device anak, kemudian di observasi awal, dibuat kelompok dengan pendekatan project based learning. Berarti untuk project based learning tahapan-tahapannya apa aja Pak? Ya, di awal biasanya saya menjelaskan tentang proyeknya terlebih dahulu ya Pak. Di mana proyeknya udah harus mereka paham dulu nih. Dalam artian nanti apa sih yang pengen kita buat. Nah, rencana sih karena kita tersedianya itu kaos ya Pak. Nah, itu rencana nanti saya pengen bikinnya kaos merchandise-nya tuh. Nah, itu saya jelasin dulu tentang konsep merchandise-nya. Terus setelah itu saya ngebahas nih tentang penggunaan tools-toolsnya kemarin kan. Nah, sudah paham di situ, mereka nanti masuk ke perencanaan proyeknya. Perencanaan proyek ini nanti udah dilakukan secara tim. Nah, itu nanti tim itu mereka ngebahas tuh tentang kebutuhannya berapa, alatnya apa aja yang dibutuhkan, kebutuhan biayanya berapa. Nah, setelah itu mereka mulai produksi tuh dari awal sampai akhir tuh. Nah, dari desain, terus dari sketsa, dari desain, terus mereka desain di Photoshop, terus mereka cetak. Nah, itu saya sih pengennya mereka punya target marketingnya nanti tuh bisa dijual dengan di UP. Nah, terus nanti dia mempresentasikan project per kelompok. Seperti itu sih Pak, singkat untuk awalnya. Berarti untuk dari rencana aksi yang nanti akan Bapak lakukan, pertama tadi survei awal gitu ya? Iya. Survei awal kepemilikan device, kemudian apalagi Pak tadi? Merancang dulu nih, memperkenalkan project yang akan dibuat. Itu tentang kaos. Nah, terus nanti baru menggunakan Adobe Photoshop sebagai tools nantinya. Terus kita bikin tim, ngasih waktu mereka untuk bikin tim project mereka, baru mereka menganalisis tuh kebutuhannya apa aja sampai nanti produksi dan presentasi produk. Untuk melaksanakan project based learning ini, apakah ada stakeholder lain yang akan Bapak libatkan atau cukup Bapak dengan siswa atau seperti apa? Di sini sih saya melibatkan kan kita punya UP ya Pak. Kita kan ada unit perusahaan unit produksi di kafe ya. Nah, itu nanti saya coba kolaborasi sama kepala tokonya. Jadi anak-anak tuh desainnya di kelas, di lab, nanti untuk pencetakan, untuk biaya cetaknya mereka koordinasi dengan kepala UP-nya di sana. Berarti nanti Bapak untuk menjaga komitmen ini, untuk menjaga komitmen project based learning ini, Bapak juga harus bekerja sama dengan UP pengurus UP-nya ya. Iya. Ada Pak Agus di sana. Pak Agus, karena nanti akan ada proses cetak gitu. Iya, siap. Oke. Siap, berarti secara garis besar nanti saya akan mencoba memantau, melakukan supervisi dengan memfokuskan melihat bagaimana pelaksanaan sesuai dengan hasil supervisi ini ya Pak. Ya, contohnya tadi penerapan project based learning bagaimana, kemudian penguasaan anak dan pengelompokan anak sesuai dengan device yang dimiliki. Berarti itu area pengembangan yang saya akan coba pantau nanti, sehingga saya bisa memberikan feedback ketika nanti pasca supervisi. Oke, siap Pak. Mungkin itu saja yang kita sepakati. Nanti saya akan masuk di kelas Bapak untuk melakukan supervisi. Nah, mungkin setelah ini Bapak bisa mempersiapkan lebih
detail tentang apa-apa yang memang perlu dipersiapkan dari evaluasi hasil pra supervisi ini. Mungkin itu saja, Pak. Siap. Baik, Pak. Terima kasih, bisa langsung kembali ke tempat untuk mempersiapkan perangkatnya. Oke, baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Pak Fatih, gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Miftah. Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja hari ini Pak. Masih semangat lah buat ngajar untuk hari ini. Ya, Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan proses observasi supervisi akademik ya Pak ya. Iya Pak. Hari ini kita akan melaksanakan fase observasi. Kita akan mengevaluasi yang kemarin sudah Pak Fatih praktekkan dalam proses KBM. Kita evaluasi dan tentunya nanti akan ada rencana tindak lanjut di akhir ini untuk tentunya lebih meningkatkan lagi, lebih memperbaiki lagi proses KBM sehingga murid bisa semakin nyaman gitu kan, nyaman, dan kita bisa memberikan proses KBM yang berpihak pada murid tentunya. Iya, siap. Pertama-tama setelah kemarin saya melakukan observasi supervisi di kelas Pak Fatih, dari kegiatan pra supervisi yang kita sudah sepakati, yang pertama kemarin kita sudah menyepakati bahwa tujuannya Pak Fatih menginginkan agar Pak Fatih bisa menjelaskan dan membuat anak mengerti baik secara teori maupun praktek dalam pembuatan Adobe Photoshop gitu ya. Iya. Selanjutnya juga nantinya output akhirnya anak akan bisa mengaplikasikan dalam proses produksi, Iya. khususnya sablon kaos pada hal ini. Iya. Itu. Kalau saya amati dari tujuan pra supervisi yang sudah kita sepakati sih, alhamdulillah sepertinya tujuannya sudah tercapai gitu ya. Salah satunya peserta didik sudah mampu menggunakan Adobe Photoshop gitu ya. Iya Pak. Kemudian saya juga amati dalam penerapan project based learning juga semua sintaknya sudah terpenuhi. Dari Pak Fatih menjelaskan tentang timeline proyek, kemudian melakukan pendampingan, evaluasi sampai nanti akhirnya melaksanakan proyek tersebut gitu. Nah, dalam proses KBM-nya pun Pak Fatih sudah menghadirkan pembelajaran yang baik gitu ya, dengan menghadirkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dari pengamatan saya ada beberapa proses diferensiasi. Yang pertama dari segi proses ya, atau dari segi konten. Yang pertama itu konten. Pak Fatih sudah memberikan materi konten berbagai macam. Salah satunya dari paparan PPT, kemudian dari contoh video penggunaan Adobe gitu ya. Iya. Selain itu juga Pak Fatih menjelaskan secara langsung ke murid yang memang perlu dibantu secara personal. Iya. Tuh. Nah, dari catatan saya nih Pak, kalau dari catatan saya sih kemarin sudah sangat bagus gitu ya, berjalan dengan baik. Namun mungkin saya belum melihat nih kegiatan yang membuat anak lebih antusias kan. Kalau semangat belajar di kurikulum kemerdekaan menghadirkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan gitu kan. Walaupun memang saat kemarin saya melakukan observasi, Pak Fatih sudah membuat ice breaking gitu ya, biar suasana lebih hidup. Namun dalam proses pembelajarannya belum terlalu
mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi gitu dalam proses kegiatan KBM yang lebih interaktif. Itu sih kalau dari yang saya amati seperti itu. Kalau dari Pak Fatih seperti apa? Mungkin? Ya baik Pak Mita, terima kasih. Memang sih Pak, kemarin itu saya ngerasa ya kalau secara pembelajaran, alur pembelajaran dari awal sampai akhir seperti yang saya jabarkan juga, ini kayaknya udah berjalan nih dari awal KBM, terus kita mulai buka, ngasih materi, ngasih arahan untuk kita bikin project, kita latihan ada Photoshopnya. Cuman memang yang saya rasa tuh di pembelajaran memang kayak ya anak asik sama projectnya aja gitu, per kelompok mereka. Tapi terkadang interaksinya itu jadi ya hanya sebatas ngerjain project selesai gitu. Dan itu memang jadi kayak apa ya, refleksi pembelajaran saya kayaknya kok kurang apa gitu. Cuman saya masih agak suka bingung tuh kurangnya di mana. Tapi sintaksnya udah jalan, ininya udah jalan. Memang interaksi itu ya pada saat saya ngasih instruksi aja gitu Pak. Iya. Nah itu yang saya pikirkan kayaknya dari kemarin gitu. Karena memang di pembelajaran kan juga harus menghadirkan kompetensi sosial emosional gitu ya. Sehingga perlu juga, walaupun memang ada sosial emosional yang sudah terbangun gitu. Dengan tugas guru kan lebih mengoptimalkan, salah satunya kan dari segi sosial tadi, jangan sampai anak cuma terpaku dengan proyeknya, gimana dia bisa juga berinteraksi gitu ya dengan murid-murid lain seperti itu ya Pak ya? Ya mungkin ya, interaksinya itu kayaknya sih memang yang saya akuin pas lagi KBM itu memang ketika saya instruksikan anak-anak sudah paham proyeknya sudah ini. Cuman terkadang kan kita pengen bikin suasana belajar itu seru gitu, menarik. Nah itu memang yang jadi itu rasanya yang saya rasain pas KBM kemarin. Ya begitu kita udah start nih proyeknya, saya bagi tim udah terus agak silent juga gitu dan kayaknya ngerasa kurang apa ya waktu itu. Nah itu kayaknya yang masih ngeganjel aja gitu, reflektif buat pembelajaran kemarin gitu Pak. Saya sih. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana sih caranya agar terjalin interaksi dengan sesama murid gitu biar agar pembelajarannya lebih interaktif? Ya kemarin sih yang saya udah coba itu kan ice breaking sedikit ya, maksudnya kita ngebangkitin suasana dalam artian teman-teman murid-murid kita tuh jangan asik sendiri. Seenggaknya kan ketika kayak main tepuk itu bisa dia berinteraksi dengan teman-temannya. Ada yang ketika ada yang salah ya kita, wah kenapa ini salah, jadi agak rame gitu. Nah mungkin itu yang dari segi ice breaking sih udah jalan. Cuman memang interaksi kadang ketika saya ngasih instruksi terus juga dia memberi instruksi ke teman-temannya itu masih agak kurang itu. Nah mungkin ya dari yang template saya bikin hanya sebatas PowerPoint ya Pak ya kemarin ya. Jadi anak-anak ketika saya kasih instruksi dia agak lebih ya udah setelah selesai paparan sudah selesai. Nah mungkin kalau dari saya apa mungkin ya Pak saya pakai aplikasi pembelajaran yang mungkin bisa mereka jadi aktif. Saya sih pernah nyoba waktu itu pas pelatihan ya Pak, kayak bikin quizzes gitu ya Pak. Mungkin jadi solusi juga bisa kali ya Pak ya. Oh iya ya. Quizzes juga termasuk bisa tuh, di dalamnya kan ada quiz-quiz, terus tebak gambar, kemudian bikin puzzle gitu ya. Iya. Nah mungkin nanti bisa Pak Fatih optimalkan tuh di menggunakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi quizzes ya kan. Oke Pak. Nah, yang mungkin kemarin saya juga kan dapat itu juga pas lagi pelatihan. Maksudnya memang kita jadi ada interaktif tanya jawab siswa dengan guru, dan mungkin proyek-proyek yang saya bikin bisa saya masukkan ke kayak misalnya langkah-langkah pembuatan desain kaos itu di quizzes. Itu bisa kita jadikan kuis untuk anak-anak di samping sambil mengerjakan proyek. Mereka juga bisa interaktif. Apa sih yang udah kita bikin, yang udah belum. Itu nanti kan bisa jadi kayak spill proyeknya mereka mungkin tuh Pak ya. Biar suasana kelas juga hidup. Ya kita ada sedikit kuis, tanya jawab sama murid, mereview lagi materi tools-toolsnya. Karena emang sih di jam pelajaran saya kan kemarin emang agak panjang gitu Pak. Ketika ice breaking udah ramai, abis itu pas project sepi lagi. Nah kadang memang masukin feel lagi biar ramai itu agak susah gitu karena mereka udah terlanjur udah asik fokus ke dengan project gitu. Projectnya. Tapi boleh nanti sayanya
Kayak saya pengen coba rancang pakai kuisis itu, Pak. Oke, berarti bisa saya simpulkan membuat asesmen formatif gitu kali ya Pak. Iya. Membuat asesmen formatif menggunakan quizzes Iya. agar lebih interaktif. Artinya kayak contoh mungkin membuat puzzle gitu, anak-anak suruh menjawab dan sebagainya gitu ya. Iya, Pak, boleh sih, Pak. Itu enak di akhir pelajaran ya, Pak ya. Oh, iya, Maksudnya iya. kayaknya ya. Maksudnya setelah pelajaran kan, maksudnya kita bikin reflektifnya. Kemarin kan hanya cuman ngejelasin lagi tuh cara bikin nih. Kita interaktifnya kita pakai untuk refleksi anak-anak ya di pembelajaran ya, Pak ya. Berarti membuat kuis atau asesmen formatif dengan Quizzes. aplikasi quizzes gitu ya. Sebagai bahan reflektif ya. Mungkin ada nggak selain quizzes yang lebih apa ya, mungkin opsi lain gitu Pak yang Bapak tahu, siapa tahu kan saya juga bisa ngikutin gitu. Saya waktu itu sih sebenarnya sih ada beberapa kayak Kahoot ataupun ini, cuman kalau saya Kahoot kayaknya masih belum familiar gitu. Ntar saya pengen coba ulik, mungkin next pertemuannya bisa saya cobain deh. Oke. Tapi memang kadang sih teman-teman suka bikin quiz aja gitu. Jadi Batas itu sih selain quizzes ada Kahoot. Bapak saya harapkan nanti rencana selanjutnya juga nggunain Kahoot sehingga nanti kita bisa evaluasi lagi nih, bisa sharing-sharing lah, siapa tahu Kahoot lebih bagus atau Iya, apa gitu kan. Memang ada tambahan itu, cuman karena waktu itu saya kurang familiar, kayak coba saya mungkin buat next pertemuannya saya coba yang itu dulu deh, quizzes dulu Pak. Nanti saya coba sambil ulik, mungkin bisa biar ada variatif ya. Minggu ini betul. pakai quizzes, besok pakai Kahoot gitu Pak. Ya. Siap-siap. Dengan aplikasi quizzes atau Kahoot gitu ya. Oke, berarti alhamdulillah untuk pasca observasi ini kita sudah menggali bersama tentang improvement yang bisa Pak Fatih lakukan. Pak Fatih sendiri sudah menganalisa, walaupun sudah bagus kan sebagai guru kan harus terus sebagai pembelajar lah ya. Iya Pak. Kalau kata filsuf kan, guru yang berhenti belajar maka berhenti mengajar. Iya Pak. Gitu. Kita harus terus memberikan ya, karena tadi semangat dari kurikulum kita kan berpihak pada murid gitu kan. Tentunya gimana caranya nih murid saat belajar bisa semakin nyaman dan menyenangkan. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa Pak Fatih. Berarti ini kita sudah sepakati untuk rencana tindak lanjut. Boleh Pak Fatih tanda tangani di sini. Baik. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah sepakati Pak Fatih akan membuat kuis atau asesmen formatif dengan menggunakan aplikasi quizzes atau Kahoot gitu ya. Iya Pak, siap. Nah, itu untuk rencana tindak lanjut agar lebih tercapai gitu ya, timelinenya jelas, dan saya nanti bisa menanyakan feedback terhadap apa yang sudah Pak Fatih lakukan. Nah, kita sama-sama kita merancang nih kira-kira rencana pengembangan dirinya seperti apa, seperti itu. Nah, yang pertama kita di sini tadi berarti aktivitas pengembangannya yang akan dilakukan adalah, saya sih pengen belajar yang tentang Kahoot dulu Pak. Kahoot. Cari informasi tentang aplikasi interaktif, mencari informasi terkait aplikasi informatif yang interaktif, pembelajaran interaktif gitu ya. Pembelajaran interaktif dengan Kahoot atau apa tadi itu, quizzes juga ya Pak? Quizzes gitu. Ya, Tujuannya murid agar lebih interaktif. dalam pembelajaran itu. Interaktif dalam KBM. Ukuran keberhasilannya terjadi interaksi gitu ya dengan sesama murid.
dari interaksi dalam pembelajaran di kelas. di kelas. Pendukungnya ada nggak Pak? Ya pasti kan perangkatnya Pak ya. Ah, Ya sih. multimedia lah, perangkat multimedia gitu Komputer ya. ataupun laptop, handphone anak-anak ya. Yang pasti jaringan internet sih nanti itu jadi pendukung utama kan, karena ya mungkin kadang anak-anak nggak bisa, nggak ada paket, ya udah pakai wifi sekolah. Internet ya. Iya. Oke. Waktunya kira-kira kapan nih Pak? Mungkin di next pertemuan Pak, di minggu depan itu saya pengen coba. Oke. Kalau Implementasikan ke sekarang minggu kedua ya. Masuk minggu kedua kan tanggal 13. Oh, iya, kedua. Nah, mungkin di Berarti minggu ketiga ketiga besok, ya. saya udah mulai coba terapin Oke, Pak. siap. Minggu Ketiga. ketiga. Oke. Nah, kalau di sini kan penerapannya ke anak gitu ya. Selain ini ada lagi nggak Pak, yang Bapak perlukan gitu ya, untuk bisa mewujudkan ini? Saya sih lagi pengen cari juga nanti Pak, yang pembelajaran, pelatihan lah untuk guru tuh yang terkait gimana sih merancang pembelajaran. Oke. Berarti yang Bapak lakukan untuk lebih meningkatkan performa Bapak, Iya. mengikuti pelatihan. Iya, gitu ya. mencari pelatihan mungkin di PMM atau Aha. misalkan kita JS Mobile tuh. Mhm. Ikut dari P4 Pak, nanti saya coba interaksi, cari informasi pelatihan gitu. Pelatihan peningkatan kinerja guru gitu ya. Iya. Tujuannya agar lebih Membuat model pembelajaran lebih bervariatif. ya. Ya nggak gitu-gitu aja gitu. Mhm. Kita emang selalu PR tuh dari tahun-tahun, belajarnya yang bagus gimana nih biar enak. Anak-anaknya kan berubah ya Pak. Betul. Iya. Karena mungkin kita SMK fokusnya ke output gitu kali ya. Iya. Kita fokusnya yang penting anak kompetensinya tercapai. Iya, ya. jadi project gitu. Project yang ingin dihasilkan tuh ya terwujud gitu. Iya. Yang penting itu terwujud, ya udah berhasil. Kadang nggak mikirin anaknya ya. Benar ya. Oke, ukuran keberhasilan berarti bisa menghadirkan pembelajaran yang Yang variatif bervariatif, gitu ya. ya. Oke, pendukungnya kira-kira apa nih Pak yang perlu? Ya yang pasti kan dukungan dari manajemen ya Pak. Manajemen. Ya Pak ya. Kayak izin, karena kan kita ketika lagi Hmm, pelatihan hmm, itu kan pasti meninggalkan tugas tuh. Mm-mm. Ya dong, kalau yang di P4 apalagi kalau yang kita luring itu biasanya seminggu tuh. Hmm. Dukungan dari manajemen sekolah itu yang paling utama sih Pak menurut Ya, saya. ya. Alat perlengkapan sih udah kan di Sudah sekolah sih. sudah Kan itu aja sih. tersedia ya di sekolah. Kebutuhannya dari dukungan dari manajemen dan kepala sekolah itu paling. Oke, untuk waktunya perkiraan Ya kemungkinan yang dalam waktu dekat di bulan September ini saya pengen ngecek sih ya. Ya mungkin di September ini lah. September. Saya cari-cari satu ataupun nanti mungkin dari penyelenggara lain bisa saya Mhm. di bulan-bulan September ini insya Allah satu saya target untuk ikut pelatihan ya Pak. Nah, mungkin bisa mengoptimalkan PMM juga tuh Pak, ya kan? Kita bisa nyari referensi di PMM atau gratis, aksesnya bisa individu gitu kan, Iya. dapat sertifikat dan sedang digerakkan oleh dinas pendidikan kita tuh. Nanti Iya. mungkin Bapak bisa lihat lah, cari-cari materi modul mandiri di PMM. Iya Pak, siap. Masuk. Oke, mungkin ada lagi Pak yang akan dilakukan. Kayaknya dua itu dulu Pak. Udah. Memang target saya dalam Dua. waktu dekat ini. Dua, tapi tercapai lah ya, alhamdulillah pada banyak-banyak. Iya. Nggak ada yang tercapai, mendingan Betul, kita Pak. targetnya Optimalin yang dulu nih Pak. optimalin dulu yang memang bisa tercapai. Oke, Iya. mungkin itu kesepakatan kita disepakati di hari Jumat ya Pak ya. Iya. Jumat tanggal 13
September 2024. Oke, supervisinya saya. Mungkin monggo Pak, boleh ditandatangani. Oke, terima kasih Pak. Ini akan menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk di supervisi selanjutnya. Nanti saya akan mengecek apakah rencana tindak lanjut yang kita sudah sepakati saat ini, saat pertemuan supervisi selanjutnya sudah Pak Fatih lakukan atau belum. Baik Pak. Semoga sudah dilakukan, semua berjalan lancar sehingga sesuai dengan tujuan ini Pak Fatih bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif kepada murid sehingga pembelajarannya semakin berpihak kepada murid dan bisa menghadirkan proses KBM yang nyaman dan menyenangkan. Mungkin cukup untuk pagi hari ini, Pak Fatih bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Baik. Terima kasih ya Pak. Sama Pak. Oke.